Hati-hati untuk SSIA. Nah, maksudnya apa? Ini adalah salah satu bentuk warning saya dan tim ya, terutama buat yang punya SSIA atau, nah ini atau yang lagi mengincar SSIA ya. Nah, akan saya ulas di video kali ini. Maksudnya seperti apa sih warning ini? Oke, tapi sebelum lanjut jangan lupa buat subscribe dulu, biar nggak ketinggalan kita update apa aja yang di share di setiap harinya. Oke? Tonton video ini sampai selesai tentang hati-hati SSIA. Check this out. Oke, kali ini teman-teman Bapak Ibu sekalian bisa bikin akun Mirai Aset lewat belajar investasi saham, cukup deposit dengan 1 juta rupiah. Caranya gimana? Linknya ada di deskripsi. Oke, saya take video ini masih jam perdagangan ya, jam 10 tanggal 21. Congratulations ya PGO ya, 1065 dan saya sudah sempat share di sini di technical ya. Average-nya di 950, sekarang harga 1065 ya, itu aja sih. Dan saat saya tag ini, sebelum tag ya, saya pagi tadi nge-share BRMS di grup di sini. Terus juga saya nge-share juga BPTR ya, di channel Telegram saya nge-share BPTR. Dimana ada yang masuk lumayan ya di harga 134. Nilainya 36.000 lot. Oke, itu kita ulas ya videonya di kali ini tentang apa maksudnya SSIA ya. SSIA atau Surya Semesta ini berita tanggal 13 atau seminggu yang lalu, lebih sedikit lah ya, akan melego 61,6 juta saham treasury, intip 3 entitas eksekutornya. Oke, terus kita lihat SSIA. Kita lihat juga SSIA seperti apa di Stocksbit. SSIA. Jadi kalau emiten saham itu melakukan buyback, itu nanti akan jadinya saham treasury gitu, berdiri sendiri gitu, tidak jadi satu dengan induknya. Nah, ini kayak gini, ada saham treasury sebesar 3,3 dan nominalnya 156 juta dan mereka akan menjual 61. Jadi let's say setengahnya nih ya, setengahnya, hampir setengahnya lah ya, 156 bagi 2. Oke, 78, bisa dikatakan 61 dibagi 156. Ya, 39% akan di-share, akan dijual. Ini saya baca ya. Akan melego pengalihan saham ini, pengembalian kembali alias buyback dilakukan di luar bursa efek. Pengalihan akan dilakukan pada 25 Agustus. Nah, ini videonya akan tanggal 21 nanti akan tayang. 25 berarti akan dilakukan di hari Sabtu besok ya. Dimana mereka sudah melakukan buyback ini lama ya, yaitu di tahap pertama 2013, lalu buyback tahap kedua di edisi 2017-2018, dan buyback terakhir 2020. Itu sih, itu yang mereka melakukan buybacknya dulu. Sebelumnya Perseroan telah mengalokasikan saham treasury tahap pertama, kedua, ketiga sebagian tahap ke dalam program MESOP atau dibagikan ke karyawan sebesar 94 juta lembar. Oke, itu ya. Pengalihan saham treasury akan dilakukan sesuai ketentuan. Oke. Yaitu harga pembelian saham tidak boleh lebih rendah dari harga rata-rata buyback. Tidak boleh rendah dari harga penutupan perdagangan saham 1 hari sebelum tanggal penjualan. Jadi tanggal 25 ya, jadi tanggal 24. Closingnya di berapa? Kita lihat ya. Dari harga penutupan perdagangan hari, tidak boleh lebih rendah. Jadi kalau perdagangan tanggal 24 di harga SIC sekarang di harga berapa nih? Di harga 388. Let's say di 388 lah ya. Di tanggal 24 ya, mereka tidak boleh menjual di bawah itu gitu. Akan dijual ke masyarakat lagi gitu. Atau harga rata-rata harga penutupan 90 hari terakhir sebelum harga penjualan perseroan. Mana lebih tinggi, dipilih mana yang lebih tinggi. Jadi ada dua ya, satu harga 1 hari sebelum penjualan, let's say di tanggal 24 misal di harga 388, enggak boleh di bawah itu. Atau yang kedua, harga rata-rata 90 hari terakhir, itu berapa. Pengalihan saham treasury ini merupakan hasil buyback dengan harga pelaksanaan. Oke, harga pelaksanaan mereka itu di 346 sampai 736 per selai atau per lembarnya, senilai 71 miliar. Wow, ya tinggal di rata-rata aja nih berapa. Gitu aja sih.
Ya tinggal ini 71 miliar dibagi ini total sahamnya gitu, kita hitung ya. 71 tuh 2 7104 berarti berarti 9 berarti 7 itu 2 3 4 5 6 7 dibagi total lembarnya 156 709 900. Nah, ini average mereka 453 ya, kisaran inilah. Ya kemungkinan mereka tidak boleh atau hari ini harga penjualan itu sih, itu yang membuat dengan harga pelaksanaannya ini. Harga pelaksanaannya kan 346, kemungkinan mereka akan jual saham-saham yang di awal ini. Buyback pertama edisinya harga sekian, terus edisi kedua di harga 493. Nah, kemungkinan mereka akan membuyback yang dari penjualan di buyback terakhir, yaitu harganya mereka di 346. Karena harga sekarang itu kan 388. Gak mungkin kalau mereka menjual di harga 493 atau 736. Nah, jadi kemungkinan di buyback terakhir nih 346 mereka akan menjual di situ. Nah, skemanya akan seperti apa sih setelah penjualan itu gitu? Karena penjualannya lumayan besar gitu. Kalau kita lihat ya, kita lihat perdagangannya, terlihat sempat dia melakukan sempat adanya inverted head and shoulder di sini, dan di sini ada breakout. Terus naik secara teknikal ya, dia naik tapi tidak bisa capai target gitu. Dan ini saya bisa katakan kondisi waktu dia jebol di sini ini false breakout karena volumenya udah besar. Volumenya udah besar di tanggal 5 Juli. Terus dia sempat naik lagi tapi karena ini false breakout dan udah tembus ya, ini ibaratnya tipu-tipu lah ya. Terus dia naik terus turun lagi, jebol lagi nih. Jebol lagi, tepatnya ini juga volumenya gede juga nih di tanggal 7 Agustus nih, cukup gede juga, lanjut. Dan sekarang, dan ini 398 nih kan support yang dulu pernah saya bikin, udah ketembus. Nah, ini beberapa kali nggak bisa tembus. Jadi potensinya akan besar kalau dia masuk ke demand areanya gitu. Satu ini bisa jadi area demand juga 320 sampai 330. Atau bisa juga dia akan masuk ke sini kotak ini. Ini karena di sini banyak sekali pergerakan harganya. Di range 350 sampai 360. Ya garisnya ya ini 350 di sini. Kotak warna kuning itu. Oke, kotak warna kuning saya akan perpanjang. Nah, range-nya akan di sini, kemungkinan dia akan akan mantul lah ya. Nah, kita lihat mantulnya nanti akan seperti apa. Aslinya untuk si SSIA ini di Januari ini volumenya udah gede loh, udah bagus perdagangannya. Tapi di sini anjlok lagi. Ya, kita lihat ya nanti dia seperti di dekat 350 seperti apa. Secara short term untuk saham ini SSIA nggak menarik secara teknikal. Dia akan sideways di sini aja. Buang waktu kalau kita masuk ke saham seperti ini. Nah, kita lihat secara case statistiknya gimana sih. Nah, ini mungkin penurunan yang kemarin tanggal 7 Agustus respon dari mana, yang mana kuartal kedua mereka minus lagi 42 miliar gitu. Karena sebelumnya mereka cuma gede 155. Nah, ini belum kita bahas ya di laporan keuangannya. Mungkin nextnya kita akan bahas di video selanjutnya. Oke. That's why penurunan ini ya make sense aja sih yang ada di tanggal 7 Agustus. Itu sih jebol ini make sense dengan volume yang gede. Dan ini terjadi adanya karena itu volume gede. Ini ada sedikit pattern yang namanya inverted cup and handle. Ini cupnya cangkir dibalik ya, ini handle-nya. Nah, ini potensi turunnya bisa ke berapa nih? Kita ukur aja. Nah, ini aslinya sudah mendekati nih di 370, 368. Apakah mungkin ke situ? Ya mungkin aja gitu. Bahkan tembus sampai ke garis warna kuning, itu make sense aja sih di range itu karena di sini ya banyak konsentrasi. Gitu sih, baiknya seperti apa untuk SSIA? In my opinion ya lebih baik dilupakan dulu aja sih SSIA. Masih banyak properti sektor industri kayak gini yang bagus sih selain SSIA. Gitu sih. Jadi kalau nanti di tanggal berapa 25 ya mereka akan ada penjualan terus bandar volumenya ini gede seperti tanggal ini, seperti tanggal 17 Maret, jangan kaget. Itu sih ya, itu mungkin karena mereka distribusi hasil buyback. Tuh. Dan itu aturan dari OJK ya, dan itu aturan dari OJK. Dalam artian OJK atau Bursa Efek, pokoknya sebuah aturan, sebuah rules di mana setelah kita melakukan buyback, perseroan melakukan buyback,
mereka harus ada kewajiban nextnya kedepannya juga akan jual juga lagi ke bursa. Oke, mungkin itu ya view saya. Jadi Asia mending skip dulu. Oke, semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu sehat selalu. Bye bye.